2 bulan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami 7 kejadian karhutla. Tim Satgas Karhutla kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Gedung sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih direnovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Selasa 29 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Arsela Amalia, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, 7 kejadian karhutla terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kurun waktu selama 2 bulan terakhir, luasan karhutla mencapai 4 hektar lebih. Dalam kurun waktu 2 bulan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami 7 kejadian karhutla yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data BPBD Tanjung Jabung Timur, luasan karhutla mencapai 4,535 hektar. Kejadian pertama terjadi pada 5 Juni 2025 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Kejadian selanjutnya terjadi pada 6 Juli lalu di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Bendahara Ulu dengan luas lahan yang terbakar hanya 0,005 hektar. Pada 22 Juli lalu, karhutla kembali terjadi di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai dengan luas lahan yang terbakar mencapai 0,5 hektar. Di Desa Sinarwajo, Kecamatan Bendahara Ulu, luasan karhutla mencapai 1 hektar. Di Kelurahan Parit Culum 1, karhutla membakar 0,03 hektar lahan. Sementara pada 24 Juli 2025, 2 kejadian karhutla kembali terjadi di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, dan Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, dengan luas lahan yang terbakar masing-masing 1 hektar dan 0,25 hektar. Seluruh lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat dengan vegetasi gambut yang cepat menjalar dan menyala jika tersulut api. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut data sementara yang kami update, itu sudah terjadi 7 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan. 7 kejadian yang terjadi pada tahun ini, data sementara itu berjumlah 4,535 hektar. Dalam proses pendinginan pasca kebakaran, tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sempat mengalami kesulitan air untuk pemadaman. Sedikitnya ketersediaan air di embung menjadi kendala tim dalam melakukan pemadaman karhutla. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi bersama tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berkomitmen untuk mewujudkan penanganan karhutla yang antisipatif. Hingga 26 Juli 2025, kejadian karhutla di Provinsi Jambi mencapai 110 kejadian. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Karhutla terus melakukan langkah cepat untuk mewujudkan penanganan karhutla yang antisipatif. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat mengikuti rapat monitoring karhutla secara virtual bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Al-Haris mengatakan hingga 26 Juli 2025, kejadian karhutla di Provinsi Jambi mencapai 110 kejadian, dengan luas lahan yang terbakar sekitar 421 hektar. Kejadian karhutla terluas berada di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang menghanguskan sekitar 270 hektar lahan. Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk membangun langkah-langkah konkret penanganan karhutla yang berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Upaya bersama itu diyakini mampu menciptakan alur penanganan maupun penanggulangan karhutla yang optimal. Rincian 270 itu ada di lahan gambut, ya. Sisanya ada masyarakat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan tim yang ada ini, dengan Pak Danrem Komandan lapangannya, Polda, kemudian juga Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, juga relawan. Nah, kita berharap memang kita berkomitmen semuanya. Ketika bicara karhutla, tidak ada kata lain bahwa kita harus berkomitmen mencegah dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jambi ini. Al-Haris mengajak masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya karhutla di lingkungannya masing-masing dengan cara tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pembasahan lahan gambut pasca dilahap api masih gencar dilakukan tim Satgas Karhutla. Pembasahan lahan ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan kabut asap. Kebakaran lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah berhasil dipadamkan. Meski titik api tidak lagi muncul di permukaan, namun tim Satgas masih disiagakan di lokasi untuk melakukan pembasahan lahan secara intensif. Pembasahan lahan gambut tidak hanya melalui jalur darat, namun juga jalur udara dengan bantuan heli waterbombing. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, pembasahan lahan dilakukan untuk mengantisipasi kabut asap yang dikhawatirkan berdampak terhadap terganggunya aktivitas masyarakat dan munculnya titik api baru. Karhutla di Desa Gambut Jaya saat ini belum berdampak terhadap masyarakat karena lokasi kebakaran yang jauh dari pemukiman warga. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini sedang masuk pada pendinginan begitu, sehingga mudah-mudahan juga dibantu dengan curah hujan yang sudah mulai ada di wilayah Muaro Jambi secara keseluruhan. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan segera memaksimalkan potensi yang ada sehingga bencana dimaksud bisa segera teratasi sedini mungkin. Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, luas karhutla di Desa Gambut Jaya mencapai 270 hektar, alias mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat Kabupaten Muaro Jambi masih berada pada musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah kabupaten kota. Modifikasi cuaca ini dilakukan untuk memicu hujan buatan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah kabupaten kota. Operasi modifikasi cuaca ini akan menggunakan pesawat TRAS S2R T-34 bantuan dari BNPB yang digunakan untuk penyemaian garam di udara. Langkah ini dilakukan untuk memicu turunnya hujan buatan dan membantu pemadaman api di lahan-lahan yang terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, operasi modifikasi cuaca ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisasi penyebaran karhutla dan membantu pemadaman api di lokasi yang terbakar. 8 ton garam telah disiapkan dalam operasi modifikasi cuaca. Nantinya hujan buatan ini akan difokuskan di wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Bukan operasi modifikasi cuaca. Target lokasi di mana, Pak? Seluruh Provinsi Jambi yang rawan karhutla. Kita prioritaskan, tapi prioritas pertamanya tetap Muaro Jambi sama Tanjab Timur dan Tanjab Barat. Garam setelah ini selesai nanti ada pihak swasta yang bantu juga melalui opsi melalui PT Sinarmas. Luasan karhutla di Provinsi Jambi saat ini mencapai 421 hektar lebih. Karhutla terjadi di sejumlah kabupaten seperti Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan belum mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi. Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU parameter partikulat 2,5, kualitas udara menunjukkan angka 59 atau kategori sedang. Kebakaran hutan dan lahan saat ini terjadi di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi. Tak hanya terhadap lingkungan, karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Yunius mengatakan, Karhutla saat ini berdampak terhadap kualitas udara di Kota Jambi. Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPU parameter partikulat 2,5, kualitas udara menunjukkan angka 59 atau kategori sedang. Kondisi udara saat ini masih aman dan dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Selain itu, kondisi cuaca terpantau cukup stabil, dengan suhu udara mencapai 29,8 derajat Celcius dan kelembaban 80%. Angka ini masih jauh di bawah ambang batas bahaya. Faktor dominan yang terjadi di Kota Jambi ini dari tahun ke tahun sudah berlangsung lama. Kita yang menjadi momok hari ini kan memang kebakaran hutan ya. Tapi berdasarkan dengan indeks kualitas udara yang tersedia di Dinas Lingkungan Kota Jambi, hari ini masih dalam kondisi yang cukup bersahabat ya, masih rendah semua dalam kategori aman. Seperti kita lihat di tabel kita ini, tabel ISPU kita, bahwanya partikel-partikel yang mempengaruhi kesehatan masyarakat terutama di PM25 dan PM10. PM tersebut partikel kasar di 10-nya, dan PM25 partikel halusnya. DLH Kota Jambi akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas udara, terutama saat musim kemarau yang rawan akan peningkatan polusi udara akibat karhutla. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, 222 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun dalam 2 bulan terakhir. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 222 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun dalam 2 bulan terakhir. Terbaru, tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api di lahan gambut, Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam. Ratusan titik panas sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dalam 2 bulan terakhir, titik panas terpantau mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sekretaris Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera 13 Sarkodiva Islami mengatakan, berkurangnya intensitas hujan menjadi penyebab meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah lokasi. Tren peningkatan titik panas diprediksi berlanjut hingga periode Agustus hingga Oktober 2025 yang menjadi puncak musim kemarau pada tahun ini. Jumlah hotspot yang ada di Kabupaten Sarolangun ini untuk 2 bulan terakhir ini sejumlah 222 hotspot. Sebagian dari hotspot tersebut tentunya kita lakukan pengecekan lapangan dan rata-rata hotspot yang kita cek itu memang terjadi kebakaran. Titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan Karhutla menjadi acuan penting bagi tim Satgas Karhutla untuk melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi Karhutla, tim Satgas Karhutla akan segera melakukan tindakan pemadaman dan pendinginan di lahan yang terbakar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto meninjau rencana strategis dalam menangani banjir di Kota Jambi. Edi Purwanto meminta pembangunan kolam retensi dan proyek drainase dapat dibangun dengan kualitas yang baik. Persoalan banjir masih menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi lebih dari 2 jam, membuat sejumlah daerah di Kota Jambi digenangi air. Untuk mengurangi persoalan banjir, pemerintah Kota Jambi melakukan pelebaran drainase dan membangun kolam retensi sebagai solusi utama. Proyek yang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi ini saat ini sudah memasuki tahap pekerjaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto meninjau langsung pekerjaan proyek tersebut.
Edi Purwanto meminta pembangunan harus dilakukan dengan baik dan berkualitas, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi saat proyek selesai dibangun. Dari dulu, problem kota di seluruh Indonesia adalah masalah banjir. Dan kita tentu bagaimana Jambi ini menjadi kota pertama yang bisa selesai persoalan banjirnya. Maka dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur, kita berkolaborasi terus bagaimana menyelesaikannya. Hari ini kita meninjau salah satu kolam retensi. Ini harapan kita bisa menyelesaikan masalah banjir di Kota Jambi. Walaupun mungkin nanti kita akan evaluasi di mana-mana yang kemungkinan bisa kita intervensi sehingga memang banjir kota betul-betul selesai. Untuk menyelesaikan persoalan banjir ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran 144 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi harus komunikatif membangun koordinasi demi percepatan pembangunan pelebaran drainase dan membangun kolam retensi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris meminta program makan bergizi gratis menggunakan bahan pokok lokal. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Satu dapur umum program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Jambi kembali diresmikan. Peresmian dapur MBG ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Saat ini dari 382 titik target dapur umum makan bergizi gratis, 165 titik diantaranya sudah terverifikasi. Sisanya akan terus dikebut untuk percepatan pembentukan dapur MBG di sejumlah daerah dalam wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris berharap hingga akhir tahun 2025, seluruh sekolah di Provinsi Jambi sudah terjangkau program MBG. Kita beli barang di luar Jambi misalnya, mungkin harganya murah, oke. Tetapi tidak banyak mempengaruhi ekonomi Jambi, ya kan? Contoh nih, ada yang beli di Bengkulu misalnya, mungkin murah sayurnya, tetapi ini tidak berdampak. Nah, maka adakan kerjasama petani kita nanti. Saya minta Dinas Pertanian mengkoordinir nanti komoditi apa yang bisa diambil ini yang masuk ke semua mitra-mitra ini gitu. Al-Haris menambahkan agar ekonomi masyarakat meningkat, program MBG di Provinsi Jambi harus menggunakan produk lokal. Produk pangan lokal Provinsi Jambi memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya dalam mencukupi kebutuhan pangan program makan bergizi gratis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam tahap renovasi. Meski masih dalam tahap renovasi, namun pihak sekolah optimis dapat menggelar MPLS pada Rabu besok. Satu hari jelang dibuka Gedung Sekolah Rakyat sementara yang berada di Gedung Diklat BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam tahap renovasi. Pengerjaan renovasi dilakukan hingga malam hari untuk mengejar tenggat waktu penyelesaian. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pevi Disyuniza optimis, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dapat terlaksana pada Rabu besok. Selain masih dalam penyelesaian gedung asrama dan ruang belajar siswa, sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar juga masih dalam perjalanan menuju Kabupaten Tanjab Timur. Pevi Disyuniza berharap seluruh fasilitas yang dibutuhkan tiba tepat waktu, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lancar. Secara keseluruhan mungkin sekitar 50-60% ya. Ya kalau untuk gedungnya itu sendiri mungkin kalau ruang kelas bisa digunakan, tapi secara kondisional, secara keseluruhan saya rasa belum bisa untuk tanggal 30 Juli. Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap menampung 50 siswa dengan rincian 25 siswa tingkat SMP dan 25 siswa tingkat SMA. Dengan semangat dan kerja keras, Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap menyambut siswa-siswi baru dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi gelar tabligh akbar di Masjid Raya Tamaratul Insan. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, ribuan masyarakat memadati Masjid Raya Samaratul Insan untuk menyaksikan tablik akbar yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Tablik akbar ini menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Ribuan masyarakat memadati Masjid Raya Samaratul Insan Islamic Center Jambi untuk mengikuti tabligh akbar yang menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, tabligh akbar ini diselenggarakan untuk memantapkan nilai-nilai keislaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak masyarakat untuk terus memakmurkan masjid, diharapkan mampu membangun kekompakan antar masyarakat untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Al-Haris menegaskan, Provinsi Jambi sudah selayaknya memiliki Islamic Center yang berfungsi untuk menjadi pusat pendidikan maupun syiar agama Islam di daerah. Masyarakat dari jam 8, ibu-ibu sudah memadati masjid kita ini. Ini pertanda bahwa warga Jambi pertama cinta masjid. Yang kedua, cinta ulama. Karena dia mencintai ulama kita, Ustadz Abdul Somad. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menggaungkan pentingnya syiar Islam untuk persatuan umat. Ustadz Abdul Somad mengajak masyarakat untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial yang produktif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengambilan sumpah jabatan terhadap Kepala Desa antar waktu Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian. Muhammad Fadil Arif berharap Kades yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengambilan sumpah jabatan dan melantik Hidayatullah sebagai Kepala Desa antar waktu Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian. Pelantikan tersebut digelar di serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Muhammad Fadil Arif berpesan Kades yang baru dilantik untuk dapat melanjutkan program yang ada di desanya, terutama terhadap program ketahanan pangan. Muhammad Fadil Arif mengatakan, Desa Terusan dapat menjadi salah satu sentra pangan di Kabupaten Batanghari karena memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Jika dikelola dengan baik, Desa Terusan dapat menghasilkan produksi pangan yang melimpah. Muhammad Fadil Arif mengingatkan agar Kepala Desa Pasar Terusan dapat memperhatikan setiap penyusunan rencana kerja desa, sehingga program pembangunan di desa dapat berjalan sesuai kebutuhan yang ada di desanya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Pisah Sambut Kajari Batanghari. Erik Meza Nusantara saat ini resmi menjabat sebagai Kajari Batanghari. Tonggak kepemimpinan Kejari Batanghari resmi berpindah tangan dari Muhammad Zubair, kini dijabat oleh Erik Meza Nusantara. Perpindahan dapuk pimpinan Kejari Batanghari ini ditandai dengan pelaksanaan pisah sambut yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Pisah sambut yang digelar di ruang kaca Rumah Dinas Bupati pada Senin malam itu dihadiri Bupati Batanghari dan Wakil Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan rasa terima kasih kepada Muhammad Zubair yang selalu mendukung dan melakukan kontrol sosial dalam setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Muhammad Fadil Arif berharap silaturahmi yang telah terjalin dapat terus berlangsung. Kami berpesan bahwa silaturahmi kita jangan sampai putus, Pak. Itu banyak hal baik yang membuat di Kabupaten Batanghari, dan kita yakin dan percaya Pak Erik juga akan membuat hal yang sama. Muhammad Fadil Arif berharap Kajari yang baru dapat melanjutkan program kerja yang telah terbentuk sekaligus dapat meningkatkan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd meluncurkan sekolah lansia Tangguh Matahari. Sebanyak 50 lansia yang mengikuti kegiatan di sekolah ini akan dilatih soft skill. Sebelumnya pada Sabtu 5 Juli 2025 yang lalu, bertempat di kantor Lurah Pandang Jaya, SKK Migas Petro China telah menggelar kegiatan hitanan massal gratis untuk masyarakat Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai bentuk kepeduliannya, SKK Migas Petro China terus berkontribusi
melalui program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM. Kali ini SKK Migas PetroChina menghadirkan Sekolah Lansia Tangguh Matahari. Sasaran program ini adalah para lansia yang ada di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peluncuran Sekolah Lansia Tangguh Matahari berlangsung di halaman Perpustakaan Cendikia dan Kafe Literasi Kelurahan Pandanjaya, Kecamatan Geragai. Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Setda Tanjung Jabung Timur, Suhas Purojani, mengapresiasi program dan upaya kemasyarakatan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Hadirnya Sekolah Lansia Tangguh Matahari merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian PetroChina terhadap para lansia agar mereka tetap sehat, mandiri, dan produktif. Kegiatan Sekolah Lansia Tangguh yang diprakarsai oleh alhamdulillah dari Universitas IN memberikan bantuan kasihan bekerjasama dengan PetroChina dan alhamdulillah hari ini sudah Lansia Tangguh Matahari bekerjasama dengan Jaya. Dan tentunya pemerintah berharap sekolah ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk para lansia yang ada di Tanjung Timur. Government and Relations Superintendent SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd, Fauzan Ibrahim mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program pelibatan dan pengembangan masyarakat yang menjadi wujud nyata dari komitmen dan kepedulian PetroChina terhadap masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan, serta menjalin hubungan yang harmonis dan erat dengan seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini PetroChina sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang berada di sini tentunya juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi, ya, khususnya berkolaborasi dengan masyarakat yang berada di wilayah operasi PetroChina, sekaligus berkontribusi untuk membantu pencapaian pendidikan nasional. Ketua TPPKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami mengatakan, hadirnya Sekolah Lansia Tangguh Matahari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat membantu para lansia dalam menjalani masa tua dengan bahagia, sehat, dan tetap berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Diah Utami berharap kerjasama antara pemerintah daerah dan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd terus berlanjut. Untuk ibu-ibu kita, karena mereka itu kalau tidak ada aktivitas, orang-orang tua kita ini lansia ini akan jadi lebih banyak penyakit. Nah, ketika dengan sekolah lansia ini mereka diberikan ilmu, keterampilan, itu akan menambahkan mereka kreativitas mereka, akan daya ingat mereka akan tumbuh dan akan bertahan dan tidak akan pikun. Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Atika mengatakan, program ini akan memberikan pelatihan khusus kepada para lansia, mulai dari kerajinan tangan, membuat kue, hingga dasar-dasar UMKM. Pelatihan ini bertujuan agar lansia dapat tetap produktif di hari tua. Selain itu, tim dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi juga memberikan advokasi, interaksi sosial, hingga pendalaman spiritual. Program Sekolah Lansia Tangguh Matahari yang diprakarsai SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd ini akan berlangsung selama 4 bulan. Dalam periode tersebut akan diadakan 14 kali pertemuan, yakni pada setiap hari Kamis dan Minggu. Sekolah Lansia Tangguh Matahari diikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari 4 lansia laki-laki dan 36 orang lansia perempuan. Kemudian ada spiritual, ada sosial, kemudian ada pemberdayaan UMKM juga. Advokasi itu seperti apa? Kemungkinan misalnya kalau ibu-ibu ini ada masalah gitu, nah nanti kita bisa dampingi gitu. Ketua Kelas Sekolah Lansia Tangguh Matahari, Riwayati mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas PetroChina Jabung Ltd yang telah menghadirkan sekolah lansia di Geragai
Kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peserta lainnya dalam mengasah keterampilan di masa senjanya. Lama, 10 tahun. 10 tahun, dengan mungkin apa yang harapan kita untuk mengembangkan ini? Orang lansia kita bisa sehat selalu, bisa terus apa-apanya, bisa sukses. Peserta sekolah lansia Sami mengaku senang dengan adanya program sekolah lansia Tangguh Matahari. Selain dapat menyalurkan kreativitasnya, dengan adanya program ini, Sami juga dapat berkumpul dan bersosialisasi dengan teman-teman yang umurnya sebaya dengannya. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. 128 peserta mengikuti turnamen rumah pemancar biliar. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Terima kasih karena Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 1093 pelanggar lalu lintas ditindak oleh Satlantas Polres Kerinci selama operasi Patuh Siginjai 2025. Mayoritas pelanggar merupakan pengendara roda 2, termasuk pelajar di bawah umur yang belum layak berkendara. Selama 14 hari pelaksanaan operasi Patuh Siginjai 2025, Satlantas Polres Kerinci menjaring 1093 pelanggar lalu lintas di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dari jumlah tersebut, 479 pelanggar diantaranya dikenakan sanksi tilang dan 614 lainnya mendapat teguran langsung. Kasat Lantas Polres Kerinci Ibtu Into Sujarwo mengatakan, pelanggaran paling dominan dilakukan oleh pengendara roda 2, terutama pelajar di bawah umur. Selain itu, pelanggaran umum yang ditemukan, yakni pengendara yang tidak menggunakan helm dan kendaraan yang tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam operasi Siginjai 2025 ini, Satlantas Polres Kerinci hanya melakukan penyitaan dokumen pengendara seperti SIM dan STNK sebagai bagian dari proses penindakan. Penindakan dilakukan di beberapa titik rawan pelanggaran dengan pola razia stasioner dan mobile. Untuk selama pelaksanaan operasi Patuh tanggal 14 Juli sampai tanggal 27 Juli itu kami melaksanakan penindakan pelanggaran sebanyak 1093 pelanggaran khusus di Polres Kerinci. Untuk tilang ada 479 dan teguran ada 614. Melalui operasi Patuh Siginjai 2025, Polres Kerinci mengimbau seluruh pengguna jalan untuk terus mematuhi aturan lalu lintas. Kepatuhan berkendara menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengendara di jalan raya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 128 peserta mengikuti turnamen biliar yang digelar Rumah Pemancar Biliar. Turnamen ini hanya dikhususkan untuk pemula non-atlet sebagai wadah untuk mencari bibit pebiliar baru. Rumah Pemancar Biliar menggelar turnamen bagi para penghobi biliar. Turnamen ini diikuti oleh para pemula yang hobi bermain biliar non-atlet. Pertandingan yang digelar selama 4 hari hingga 31 Juli mendatang ini diikuti 128 peserta dari beberapa daerah. Pengurus Rumah Pemancar Biliar Royen mengatakan, peserta tak hanya berasal dari kota Jambi, namun juga dari Kabupaten Merangin dan Batanghari. Turnamen ini menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan semangat bagi para penghobi biliar. Pada turnamen ini, pengurus Rumah Pemancar Biliar menyiapkan total hadiah sebesar 20 juta rupiah. Peserta yang berhasil meraih juara 1 akan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 8 juta rupiah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Arsela Amalia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.